Oke guys, kembali lagi di Kamar Jadul. Hari ini kita akan membacakan cerita tentang bus hantu. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki bernama Didi. Ia bekerja di daerah luar Jakarta, tepatnya di daerah Bekasi. Suatu ketika, Didi mendapat sip-sip kerja dari jam 5 sore berangkat dan pulang jam 12 malam. Rumah dan tempat kerja Didi lumayan jauh hingga tempuh perjalanan sampai 1 jam jika naik bus umum. Suatu ketika Didi pulang dari tempat kerjanya sekitar jam 12 malam. Didi menunggu bus umum yang seperti biasa Didi tumpangi. Didi tak merasa curiga karena sudah biasa naik bus umum hampir setiap hari. Karena Didi tidak punya kendaraan sepeda motor pribadi. Di tengah menunggu bus datang, Didi seperti biasa japri-japrian dengan istri lewat asapan. Tak lama kemudian, bus yang ditunggu-tunggu datang juga. Tanpa menaruh curiga, Didi pun bergegas naik bus tersebut. Pada saat Didi masuk, bus dalam keadaan sepi penumpang, dan Didi pun cuek-cuek saja karena sudah biasa bus keadaan sepi penumpang karena sudah larut malam. Didi pun duduk di depan bus, persis duduk di belakang supir bus tersebut. Dengan rasa heran, Didi pun melihat Pak Supir dengan wajah yang pucat. Begitu ada rasa curiga, hingga Didi bertanya kepada Pak Supir tersebut, Bapak sedang sakit ya? Kok wajahnya pucat?" tanya Didi pada supir tersebut. Dan Pak Supir pun hanya menggelengkan kepala saja tanpa menjawab pertanyaan Didi. Didi pun tak merasa curiga dengan keadaan Bapak Supir tersebut. Didi kembali bertanya kepada supir tersebut, "Pak, seperti biasa ya, saya turun di pertigaan Cikalong ya Pak." Pak Supir hanya menganggukkan pertanyaan dari Didi tersebut. Tak terasa, Didi pun tiba-tiba mengantuk dan hingga tertidur di tempat duduknya. Entah apa Didi semalam bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut, Didi seperti berjalan di suatu hutan belantara yang belum Didi kunjungi. Didi pun tersentak bangun karena dibangunkan oleh Pak Supir tersebut karena tujuan sudah sampai. Mas, sudah sampai. Didi pun lekas bangun untuk turun dari bus tersebut sehingga lupa untuk membayar ongkosnya. Setiba turun di bus tersebut, Didi baru ingat bahwa ongkos bus belum dibayar. Didi langsung nengok ke belakang, ternyata bus tersebut sudah tidak ada. Didi terkejut bukan kepalang, hingga hitungan menit dan suara bus pun tak terdengar. Tiba-tiba bus sudah hilang entah kemana. Dengan rasa ketakutan, Didi lekas memesan ojek langganan yang di area tersebut. "Pak Ojek, seperti biasa ya." Siap. Obrolan berdua pun berlangsung antara Kang Ojek dengan Mas Didi. "Pak Didi, kenapa kok seperti ketakutan gitu Pak?" tanya Kang Ojek. Didi pun menjawab, "Itu Pak, tadi saya kan naik bus, lupa bayar. Pas saya sudah turun dari bus itu, saya baru ingat belum bayar. Pas mau bayar, menoleh ke belakang. Bus tersebut pun Pak hilang. Gak kedengaran suaranya, bus juga tiba-tiba aja hilang gitu." "Oh, barusan toh Pak Didi. Justru saya malah gak lihat Pak Didi naik bus. Tiba-tiba Pak Didi malah udah ada di tempat itu Pak." "Ah, masa Bapak gak lihat saya naik bus tadi turun?" "Beneran Pak, saya gak melihat Pak Didi turun dari bus kok." "Nah kan, sesuatu ganjil deh. Baru kali ini saya merasakan hal-hal yang seperti ini. Terus tadi Pak Didi ada yang merasa aneh gak di dalam bus tadi Pak?" "Iya sih, ada. Tadi saya lihat wajah Pak Supir pucat pasih gitu. Dan kondektor dana penumpang pun gak ada." "Nah loh, berarti bener Pak. Pak Didi tadi naik bus hantu Pak Didi." "Hah? Bus hantu kata Bapak?" "Iya Pak Didi. Memangnya Pak Didi gak dengar cerita bus hantu yang beredar di masyarakat lagi hangat-hangatnya?" "Tidak Bapak, justru saya baru dengar dari Bapak sendiri. Coba kalau Bapak gak cerita, pasti saya gak tahu cerita bus hantu itu Pak." "Walah, berarti Pak Didi adalah korban yang ketiga Pak Didi. Sebelumnya sudah ada korban jadi penumpang bus hantu tersebut Pak Didi." "Ah, masa sih Pak? Beneran Pak Didi? Masa saya bohong?" "Ya kalau Pak Didi gak percaya, silahkan tanya saja sama warga sekitar. Biar Pak Didi percaya langsung deh."
Tak terasa sudah sampai nih, Pak Didi. Iya Pak, sudah sampai rumah. Berapa Pak ongkosnya? Seperti biasa Pak, 15.000. Oh iya, nih Pak ongkosnya. Oh iya Pak Didi, besok-besok hati-hati ya kalau naik bus, jangan seperti tadi. Oke deh Pak, makasih banyak ya infonya. Sama-sama Pak Didi. Ya udah, saya masuk rumah dulu ya Pak. Iya Pak Didi, saya juga langsung ke pangkalan lagi Pak. Oke, makasih banyak ya Pak. Akhirnya Didi pun sampai di rumahnya dengan ketukan pintu untuk membangunkan sang istri. Tok tok tok. Ma, Papa sudah pulang nih Ma. Oh iya, tunggu sebentar ya. Jawab istri Pak Didi dari dalam rumah dengan dibukakan pintunya. Krek, suara pintu pun dibuka oleh istrinya. Dengan terkejut, istri di belakang suaminya ada sosok laki-laki berwajah pucat. Pah, kamu pulang bawa temennya? Kok pucat gitu? Apa sedang sakit ya, Pak? Gak, Mah. Papa pulang sendiri kok. Baru saja naik ojek, diantarin sama Pak Soleh dari pangkalan. Lah, itu siapa, Pak, di belakang Papa? Ih, Mama, bikin takut Papa aja, Papa gak berani tengok ke belakang, Mah. Nanti Papa ceritain deh soal kejadian barusan. Dengan bergegas mereka masuk ke dalam rumah dengan cepat. Sesampai dalam rumah, Didi pun bercerita kejadian barusan dialaminya di perjalanan tadi naik bus. Mah, Papa naik bus dari tempat Papa seperti biasa, Mah. Papa gak tahu itu yang Papa naikin bus hantu, Mah. Ih, Papa jadi ngebanggain supir yang tadi Papa nemuin di dalam bus tadi itu, Mah. Papa ngomong apa sih? Mama gak ngerti deh. Ih, Mama, Papa sedang ketakutan gini, Mama masih gak ngerti aja apa yang ceritain barusan. Udah gak usah dibahas lagi, Mah. Lah terus, barusan itu siapa, Pak, di belakang Papa? Ih, Mama lagi, Papa gak tahu, Papa tadi pulang sendiri gak bawa temen. Lah, Loh, ayo siapa itu? Jawab dari sosok tersebut. Dengan kaget ada jawaban seperti itu, Didi dan istri pun menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya mereka, sosok supir berwajah pucat pasi tersebut tiba-tiba di belakang mereka. Hantu! Didi ketakutan hingga berlari keluar rumah sambil teriak sehingga warga dan tetangga pun pada bangun dengan jeritan ketakutan Didi dan istri, mengundang tetangganya pada keluar rumah. Ada apa, Pak? Pak Didi kok teriak-teriak gitu kayak dikejar setan aja? Itu ada hantu, Mbak Seli. Gimana Pak Didi hantunya? Itu di dalam rumah saya, Mbak Seli. Didi pun kasih tahu sosok tersebut dalam rumah dan Mbak Seli pun dengan penasaran apa yang dikatakan Pak Didi. Mbak Seli pun masuk ke dalam rumah Pak Didi. Mana Pak Didi? Gak ada apa-apa kok. Apa yang dibilang Pak Didi gak ada? Tanya Mbak Seli. Beneran Mbak, barusan di sini. Kalau gak percaya tanya aja sama istri saya nih. Jawab Pak Didi sambil ketakutan. Serius Mbak, barusan saya dan Mas Didi lihat sosok hantu di sini dengan wajahnya yang pucat pasi gitu. Tapi kok gak ada ya? Heran saya. Jangan-jangan. Sudahlah, kalian jangan ngada-gada yang gak ada. Kita terganggu tahu sama suara teriakan kalian, ucap Mbak Seli. Ya maaf Mbak, jika saya dan istri ganggu Mbak Seli sedang istirahat. Masa saya bohong Mbak hanya karena bohong membuat kegaduhan? Ya sudahlah, lain kali jangan buat gaduh lagi ya, jawab Mbak Seli dengan nada kesal dan jengkel terhadap Didi istrinya. Kalau gitu saya pulang aja kalau benar. Iya Mbak, maafin saya ya Mbak bila sudah mengganggu Mbak Seli. Ya sudah, gak usah dibahas lagi, jawab Mbak Seli. Dengan santai berjalan menuju rumah Mbak Seli, merasakan ada yang mengikutinya dari belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tanpa ada yang dicurigai, Mbak Seli pun masuk ke dalam rumahnya sendiri. Tanpa disadari sudah ada orang di dalam rumahnya Mbak Seli. Mbak Seli pun mengira itu adalah suaminya. Ayah, jam segini kok sudah bangun? Bukannya ayah sedang sakit? Kok duduk sendiri di sini ayah? Suami pun hanya diam saja tanpa menjawab istrinya. Mbak Seli pun menuntun suaminya ke kamarnya untuk istirahat. Betapa terkejutnya Mbak Seli membuka pintu kamarnya. Di kasur ada suaminya yang sedang tidur.
Lalu Mbak Seli pun bertanya-tanya, yang dituntun Mbak Seli ini siapa? Mbak Seli pun merinding seketika dengan menoleh ke samping yang sedang dituntun siapa. Betapa terkejutnya Mbak Seli melihat sosok pria berwajah pucat pasih dengan kelopak mata menghitam tersebut membuat Mbak Seli pingsan dibuatnya. Hingga pagi hari suami Mbak Seli terbangun dari tidurnya, melihat istrinya pingsan di lantai, segera minta tolong pada anak-anaknya yang masih di kamarnya. Dengan segera anak-anaknya Mbak Seli menolong ibunya supaya terbangun dari pingsannya. Mah, bangun mah, kenapa mama tidur di lantai? Tanya salah satu dari anak bernama Risa. Tak lama Mbak Seli pun terbangun dari pingsannya. Mama lihat hantu dek, mama tadi malam lihat hantu di sini. Sedang dituntun mama. Mama kira itu ayah kamu, makanya mama tuntun. Gak taunya itu bukan ayah. Makanya mama kaget dengan sosok tersebut menyerupai ayah kamu. Ah mama, ada-ada aja ceritanya. Emang hantu apaan? Kok bisa mama pingsan gitu? Mama lihat sosok hantu pria berwajah pucat, bermata hitam semua dek. Jih, mama ngada-ngada aja. Beneran dek, masa mama bohong? Berarti apa yang diceritakan Pak Didi benar adanya? Tanya dalam hati Seli dengan terheran. Mbak Seli pun sadar dari pingsannya, segera ke rumah Didi waktu itu juga. Mama mau kemana? Adek ikut mah. Ya udah buruan, mama mau ke rumah Pak Didi dek. Dengan bergegas ke rumah Didi, Mbak Seli pun mengetuk pintu rumah Pak Didi tersebut. Tok tok tok. Pak Didi, teriak Mbak Seli dengan nada gugup dan terburu-buru nafasnya. Dibukakanlah pintu rumah Didi oleh istrinya. Didi, ada mbak? Oh Mbak Seli, saya kira siapa? Jawab istri Pak Didi. Memang ada apa mbak cari Mas Didi? Bener apa yang dikatakan kalian semalam, soalnya saya juga dihantui semenjak pulang dari rumah kalian. Ah, masa Mbak Seli? Tanya istri Pak Didi. Iya, beneran, malah justru kelopak matanya hitam semua dan berwajah pucat. Berarti bener Mbak Seli, sosok yang semalam itu di rumah saya, dan Mas Didi pun melihat juga sosok tersebut. Saya heran, sosok apaan sih itu? Tanya Mbak Seli sambil ketakutan. Menurut Mas Didi, itu supir bus mbak yang semalam Mas Didi naiki. Hah? Bus hantu? Bus hantu yang lagi viral itu ya mbak? Tanya Mbak Seli. Apa mbak? Viral? Ada bus hantu? Saya malah baru dengar dari mbak ada bus hantu. Ih, kamu malah baru dengar. Berita bus hantu itu lagi hangat-hangatnya loh. Mana suamimu mbak? Iya mbak, ada. Jawab Didi dari dalam rumah. Iya Pak Didi, semalam yang dikatakan Pak Didi benar apa adanya. Memangnya Pak Didi semalam naik bus apaan? Kata istri Pak Didi, barusan katanya itu sosok supir bus hantu ya? Iya mbak, saya semalam juga tidak menyangka itu bus hantu. Makanya saya juga heran, itu supir wajahnya pucat pasih gitu. Ya seperti apa yang Mbak Seli lihat. Ih, kok malah kita yang diteror sama tuh hantu, padahal kan Pak Didi yang naik busnya. Ya nggak tahu mbak, saya juga heran. Kata Kang Ojek yang di depan pangkalan. Katanya saya sudah korban ketiga dari bus hantu itu. Oh gitu ya, pantas saja viral banget. Ternyata sudah 3 orang yang jadi korban bus hantu toh. Iya gitu, dengar dari Kang Ojek pangkalan semalam. Ya sudahlah kalau gitu Pak Didi, saya pulang dulu, ucap Mbak Seli. Iya mbak, saya juga mau siap-siap untuk berangkat kerja nanti. Saya juga sekarang jadi takut kalau mau pulang malam. Iya sudah Pak Didi, saya juga buru